Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita, terkhusus kaum muslimin, ada satu lafaz yang sering kita dengar di setiap harinya, baik dalam antara muamalah kita sesama manusia, dalam akad-akad muamalah, misalkan dalam akad nikah, akad jual beli, ataupun dalam perkara-perkara yang berkaitan tentang ibadah, seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lainnya. Lafaz tersebut adalah, atau kata tersebut adalah kata sah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi seorang muslim tentunya kata yang sering kita dengar ini selayaknya, seharusnya kita memahami maknanya walaupun secara umum dan konsekuensi dari lafaz tersebut. Terlebih kata-kata tersebut setiap hari kita dengar. Dan terlebih lagi apabila ternyata memiliki pengaruh yang luar biasa dalam ibadah ataupun muamalah tersebut. Oleh karenanya saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk bersemangat mempelajari hal-hal yang berkaitan tentang ibadah, terutama ibadah kesehariannya. Para jamaah yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, kata sah ini merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang dalam bahasa Arab disebut dengan as-sahih atau as-sihah. Dan ini dibahas secara panjang lebar oleh para ulama kita di dalam kasus atau di dalam permasalahan usul fikih atau di dalam bab usul fikih. Dibahas secara panjang lebar di sana, terlebih dalam bab yang berkaitan tentang al-ahkam al-wad'iyah. Itu istilah di dalam permasalahan dalam ilmu usul fikih. Apa arti kata sah? Sah diberikan pengertian oleh para ulama kita, yaitu ma tarattabat atharu fi'lihi alaihi ibadatan kana am aqdan. Artinya, apa yang terwujudkan dari tuntutan atau konsekuensi dari pelaksanaannya, baik yang terjadi dalam ibadah ataupun dalam muamalah. Ini arti kata dari sah yang didefinisikan oleh para ulama di dalam kitab usul fikih mereka. Yang artinya, secara ringkas, arti kata sah adalah suatu keadaan yang dimana terwujudkan tuntutan dari pelaksanaan ibadah tersebut atau akad atau muamalah tersebut. Dan penjelasannya adalah ketika kita mengatakan sah dalam ibadah, artinya ibadah tersebut telah terwujudkan tuntutan dari ibadah tersebut. Misalkan seseorang melaksanakan sholat, telah terpenuhi rukun-rukun dan syaratnya, dan yang konsekuensinya tergugurlah kewajiban ibadah tersebut dari seorang muslim. Saya contohkan biar lebih mudah dipahami. Misalkan sholat zuhur hukumnya wajib, sholat maghrib hukumnya wajib. Kita dikatakan sah melaksanakan sholat subuh tersebut, sholat maghrib tersebut, apabila kita melaksanakan tuntutan dalam ibadah tersebut. Kita penuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, yang konsekuensinya gugurlah tanggung jawab kita
dari pelaksanaan ibadah tersebut. Gugurlah tanggung jawab kita dari ibadah tersebut. Ketika kita melaksanakan ibadah subuh, terpenuhi rukun-rukun syaratnya, maka terlepaslah tanggung jawab sholat zuhur yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, misal itu dalam kasus ibadah. Misalkan dalam kasus muamalah, contohnya dalam akad jual beli. Akad jual beli didefinisikan oleh para ulama kita dengan tamliku malin bimal, yaitu tukar menukarnya barang dengan maksud berpindahnya kepemilikan. Ketika kita mengatakan akad jual beli ini sah, artinya saya sebagai seorang pembeli memberikan sejumlah uang dan seorang penjual memberikan sebuah barang. Dikatakan sah akad jual beli ini, yang konsekuensinya adalah apa? Berpindahnya kepemilikan uang ini kepada penjual dan berpindahnya kepemilikan barang ini kepada saya. Yang otomatis barang tersebut sekarang menjadi hak saya, yang uang tadi menjadi hak penjual. Karena telah berpindahnya kepemilikan. Oleh karenanya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebalikannya artinya tidak sah baik dalam akad ibadah atau akad muamalah. Misalkan tidak sah salat seseorang. Artinya apa? Seseorang itu melaksanakan ibadah tidak terpenuhi tuntutan-tuntutan di dalamnya. Dia tidak melaksanakan rukunnya dengan baik atau syaratnya dengan baik, otomatis konsekuensinya adalah dia masih ada tanggung jawab dalam ibadah tersebut dan dia dituntut untuk mengulanginya lagi sampai sesuai dengan tuntutan syariat. Misalkan contoh mudahnya, ada orang sholat dalam keadaan junub. Dia tidak tahu, dia bangun pagi dalam keadaan junub, tapi dia sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh, dia baru sadar ternyata dia belum mandi besar. Mandi besar. Artinya ibadah tadi kita hukumi tidak sah. Konsekuensinya apa? Tidak sah, kenapa? Karena dia tidak terpenuhi syarat sholat, yaitu bersuci. Konsekuensinya apa? Tanggung jawab sholat itu masih ada kepada dia, belum tergugurkan. Dia dituntut untuk mengulangi sholat subuhnya tadi. Begitu juga kebalikannya tadi dalam akad muamalah dan seluruh akad muamalah yang lain. Apabila kita mengatakan jual beli ini tidak sah atau akad ini tidak sah, berarti konsekuensi dari akad tersebut tidak terjadi. Misalkan dalam akad jual beli berarti kepemilikan barang ini belum konsekuensi dari berpindahnya kepemilikan barang ini belum terjadi. Otomatis kita harus memperbaiki akadnya, kita harus mendatangkan tuntutan-tuntutan syariat yang harus terpenuhi dalam akad tersebut agar kita dikatakan akad tersebut adalah akad yang sah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya sah dan tidak sahnya rukun syarat dari ibadah dan jual beli itu perinciannya panjang. Tidak saat ini untuk saya menjabarkan, dan bagaimana permasalahan-permasalahan berkaitan tentang ibadah yang tidak sah yang lama yang sudah berlalu, bagaimana itu pembahasannya sangat luas pada pembahasan fikih. Tetapi semoga dengan video singkat ini kita semua dapat memahami arti kata sah dan konsekuensi dari kata sah di dalam ibadah maupun muamalah kita setiap harinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan terus diberikan semangat untuk terus memperbaiki diri dan terus belajar ilmu agama kita hingga akhirnya kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita faham dan tahu yang menjadi tuntutan kita dari agama kita. Saya akhiri, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.